Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak soleh dan soleh pada hari ini? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam aktivitas pembelajaran dalam mata pelajaran geografi. Langsung saja kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa pembuka pelajaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan membacakan dalil pelajaran geografi. Qala Allah Ta'ala, "Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur." Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah kalian di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Bagaimana, apakah antum sudah bisa menyimpulkan tentang kekayaan alam yang ada di negeri ini? Ya, betul sekali. Bahwa negeri kita Indonesia adalah negeri yang sangat kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam Indonesia tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke, meliputi pulau-pulau yang ada di negeri ini, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua. Di setiap pulau terdapat banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan, mulai dari hutannya, lautan yang ada di sekitarnya, kemudian kandungan alam yang ada di dalam bumi berupa gas alam, kemudian minyak bumi, batu bara, emas, perak, dan timah dan sebagainya. Tentunya itu semua adalah kekayaan alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kebaikan manusia, untuk kehidupan manusia. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu biraziqin. Yang artinya, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi ini keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepada makhluk-makhluk itu. Quran Surat Al-Hijr ayat 20. Dan juga dalil Al-Quran yang sering kita bacakan, yaitu Quran Surat Al-Mulk ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah kalian di segala penjurunya dan makanlah, nikmatilah ya rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Dan ingatlah bahwa kita nanti akan kembali kepadanya ya sebelumnya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tentunya kekayaan alam yang ada di negeri ini, yaitu di negara Indonesia ini, harus kita pahami bahwa ini adalah untuk kelangsungan kehidupan kita manusia di muka bumi, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Nah, inilah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini beserta kekayaan alam yang ada di dalamnya untuk kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Dalam rangka agar apa? Agar kita bisa menjalani kehidupan ini sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oleh sebab itu, maka bagaimana kita menyikapi kekayaan alam yang ada di negeri kita Indonesia? Setelah kita mempelajarinya, Masya Allah, begitu banyak sekali kekayaan alam yang kita miliki ternyata. Akan tetapi tentu kita harus menyadari bahwa kekayaan alam yang ada di negeri ini harus bisa dinikmati secara adil dan merata. Bagaimana caranya? Tentu dengan mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan aturannya kepada kita agar kita bisa berlaku adil di dalam menikmati kekayaan alam yang Allah berikan di dunia ini. Apabila kita tidak menggunakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan bahwa kekayaan alam ini tidak akan bisa dinikmati secara merata, di mana kita akan menyaksikan adanya ketidakadilan. Ada yang kaya sangat kaya, ada yang miskin sangat miskin, bahkan jumlah kemiskinan lebih banyak daripada jumlah orang yang kaya. Mengapa bisa terjadi demikian? Disebabkan karena manusia tidak mau tunduk dan patuh kepada petunjuk dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kita saksikan bagaimana sumber daya alam yang Allah ciptakan ini hanya dinikmati, hanya dimanfaatkan keuntungannya oleh segelintir orang, oleh segelintir manusia. Sedangkan manusia yang jumlahnya begitu banyak di negeri ini, yaitu rakyat yang ada di negara ini, itu tidak bisa menikmati kekayaan alam yang ada di negerinya. Oleh karena itu, sumber daya alam yang ada di negeri ini, bahkan sumber daya alam yang ada di seluruh dunia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi suatu hal yang wajar apabila kita hendak menikmati apa yang ada di alam ini mengikuti aturan sang pemilik alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang berhak, karena dialah yang sesungguhnya memiliki segala kekayaan yang ada di alam semesta ini atau yang ada di negeri ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji apabila kita taat kepadanya, mengikuti aturannya, tidak keluar dari perintah dan larangannya, akan mendapatkan kebaikan atau akan mendapatkan rahmat yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian Ustaz, siapa yang diberikan hak untuk mengelola alam ini di negeri ini, di negara ini, supaya kemudian sumber daya alam yang ada di negara ini bisa dibagikan dengan adil kepada seluruh masyarakat? Jawabannya adalah negara. Negaralah yang memiliki hak pengelolaan terhadap alam yang ada di negara ini. Pemerintah khususnya, merekalah yang punya wewenang untuk mengatur, mengolah bagaimana supaya kekayaan alam yang ada di negeri ini bisa dibagikan secara merata atau adil, didistribusikan atau dibagikan kepada setiap warga negara.
Lalu pertanyaannya, kenapa Ustaz masih ada atau bahkan banyak sekali masyarakat di negeri ini yang hidupnya itu tidak sejahtera, yang hidupnya berada dalam kekurangan secara ekonomi, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja itu masih sangat kurang? Jawabannya adalah bisa jadi hal itu disebabkan oleh pengaturan atau tata kelola yang dilakukan oleh negara itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu, negara atau pemerintah itu harus memperhatikan bagaimana mereka mengatur dalam mengelola alam ini, bagaimana mereka mengatur dalam mengelola sumber daya alam yang ada di negeri ini. Agar apa? Agar manfaat yang dihasilkan itu bisa dibagikan secara merata, secara adil kepada seluruh warga negara. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada penjelasan materi geografi kita pada hari ini. Jadi kurangnya mohon maaf, Ustaz akhiri. Kita cukupkan dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.